Baik, kita lanjut pada bagian yang ketiga. Di sini kita akan belajar untuk membuat jurnal ya. Sebagai contoh, di sini ada transaksi yang pertama yaitu di tanggal 1, butuh jurnal atau tidak, tadi keterangan kita iya, yaitu melakukan pembayaran sewa ruangan untuk 2 tahun di Gedung Raja Agung Jakarta Selatan dengan nilai total 24 juta rupiah. Ini merupakan transaksi dan ini adalah transaksi pertama yang akan kita lakukan jurnal. Kemudian bagaimana jurnalnya? Ini adalah bentuk dari jurnal yang umum dipakai ya. Jadi contoh tanggal 1 karena melakukan pembayaran sewa, maka sewa ini merupakan beban. Mengapa masuk pada beban? Karena memang sewa ini ada jangka waktunya. Sehingga debitnya adalah beban sewa. Kemudian kasnya adalah di kreditnya adalah kas, karena posisi jika kas atau uang kita berkurang, posisi dia adalah berada di bagian kredit. Membacanya beban sewa pada kas. Kemudian bawah pada akun dan penjelasan kita kasih keterangan pembayaran sewa ruangan untuk 2 tahun yaitu senilai 240 juta rupiah. Jadi dalam pembuatan jurnal itu harus sepasang. Ketika debit kita isi nilainya ada angkanya, di kredit juga ada angkanya. Jadi jumlah antara yang nilai yang ada di debit dengan yang ada di kredit itu harus sama. Contoh lagi, misal kita terlepas dari contoh yang ada di buku ya. Misal ada transaksi penjualan secara tunai. Dijual barang dagangan seharga Rp100.000 secara tunai. Karena terjadi penjualan, maka yang berpengaruh adalah pada akun kas karena secara tunai. Maka di sini yang bertambah adalah kas. Kas bertambah berada di posisi debit. Kemudian kreditnya apa, Bu? Karena kasnya kita bertambah berada di posisi debit, maka kreditnya adalah penjualan. Penjualannya berada di sisi kredit dengan jumlah yang sama. Jadi kas yang bertambah itu berada di debit. Jika kas berkurang, maka letaknya ada di kredit. Setidaknya Anda harus paham terkait dengan hal tersebut. Posisi normalnya seperti apa atas akun-akun tersebut. Jika sudah selesai kita menyusun jurnal, maka selanjutnya kita melakukan posting atau pemindah bukuan ke dalam buku besar. Jadi di dalam posting ini nanti kita akan mengidentifikasi dan memisahkan akun-akun. Kita gunakan sebagai contoh adalah transaksi yang kita jurnal tadi, beban sewa pada kas. Beban sewa posisinya berada di sisi debit. Maka kita akan membuat buku besar yang ada di sebelah kanan ini, bawahnya kolom jurnal ya. Di situ ada bentuk T, beban sewa. Sisi sebelah kiri kita isi 240 juta. Kemudian untuk yang kreditnya adalah kas. Di situ kas sudah ada pada transaksi sebelumnya yaitu debit 400 juta rupiah, sedangkan pada transaksi sewa ruangan tersebut kas berada di sisi kredit. Maka kita tulis kas yang berada di sisi kredit yaitu sebesar 240 juta rupiah, sama seperti yang ada di jurnal tersebut. Begitu seterusnya setiap kali ada transaksi. Jika di jurnal debit maka kita tulis di sebelah kiri, jika di jurnal kredit maka kita akan tulis di sebelah kanan. Contoh-contoh ini saya ambil dari buku, cuman ada perbedaan tahun karena di buku tahun 2015 saya bikin 2019 dengan jenis transaksi yang sama. Nama perusahaan pun berbeda, tetapi nilai angka dan nama transaksinya sama. Ini adalah neraca saldo, di mana neraca saldo ini baru dapat kita susun ketika kita sudah menyelesaikan posting dari buku besar, sehingga kita akan rekap semua saldo-saldonya masuk ke dalam neraca saldo. Kita lanjut pada jurnal penyesuaian. Salah satu konsekuensi suatu entitas menerapkan prinsip accrual basis adalah pengakuan pendapatan dan beban harus dilakukan pada periode saat terjadinya pendapatan atau beban tersebut.
Ingat ya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan terkait accrual basis dan cash basis, dimana kalau accrual basis uang itu belum kita terima pun atau belum kita keluarkan sudah harus dicatat. Semua ini akan kita catat dalam jurnal, yaitu jurnal penyesuaian. Kemudian apa saja yang perlu dilakukan penyesuaian atas pembayaran? Yang pertama adalah atas pembayaran di muka atau prepayment. Contoh adalah beban dibayar di muka atau prepaid expense. Contohnya jika ada perlengkapan kantor yang masih tersimpan di perusahaan Rp40.000, saldo akun perlengkapan pada buku besar sebesar Rp100.000, maka telah ada penurunan nilai perlengkapan kantor sebesar Rp60.000, sehingga jurnalnya adalah beban perlengkapan, yaitu sejumlah perlengkapan yang terjadi atau telah mengalami penurunan di kreditnya adalah pada perlengkapan kantor. Yang kedua adalah pendapatan diterima di muka atau unearned revenue, yaitu seluruh pendapatan yang telah diterima tunai tapi belum dilakukan bentuk jasanya atau barang belum diserahkan dan dicatat sebagai bentuk hutang. Contohnya adalah perusahaan menerima uang sebesar 600.000 untuk jasa konsultasi di bulan Juni sampai Agustus. Ternyata hingga tanggal 30 perusahaan telah menyelesaikan satu fase dari 4 fase yang ditaksir. Maka jurnal yang dibuat adalah pendapatan jasa diterima di muka, kreditnya adalah pendapatan jasa. Selanjutnya adalah penyesuaian atas akrual. 1. Pendapatan yang belum diterima, yaitu seluruh pendapatan yang telah diselesaikan penyerahan jasa atau barangnya tapi uangnya belum diterima ataupun belum dicatat. Contoh, hasil pemeriksaan tanggal 30 Juni perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan pemasangan perangkat lunak senilai 10 juta rupiah, belum ditagih karena bagian keuangan belum sempat mengirim faktur. Maka jurnal yang dibikin atau yang dibuat adalah piutang usaha pada pendapatan jasa. Yang kedua, beban yang belum dibayar atau beban yang masih harus dibayar. Contohnya adalah ini beban gaji, karena harusnya gaji tersebut sudah kita bayarkan tapi belum dapat kita bayarkan, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban upah atau beban gaji, kreditnya beban upah yang harus dibayar atau beban gaji yang masih harus dibayar.